to cut your puppy dog. Show them all what I'm made of. Strut down the hall, won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah kabar baiknya. Sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran? Baik. Ketua kelas silakan dipimpin doa terlebih dahulu untuk memulai proses pembelajaran kita hari ini. Silakan Nak Robi. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik. Adam, Hadir Bu. Agun, Hadir. Aisyah, Aji, Hadir. Cici, Dika Mahifal, Hadir. Bila, Eva, Jehanudin, Hadir. Lista, Sahrul, Hadir. Muslim. Hadir. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat jiwa nasionalisme, Ibu akan mengajak kalian terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Semuanya silakan berdiri. Pada proses pembelajaran hari ini, kita akan menyusun sebuah teks ceramah. Tetapi sebelum kita menyusun sebuah teks yang utuh, teks ceramah, terlebih dahulu kalian akan membuat kerangka dalam menyusun teks ceramah. Di mana di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai. Yang pertama, ini mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan struktur yang tepat. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menyusun kerangka ide atau gagasan pokok tentang permasalahan aktual dalam mengembangkan teks ceramah. Dan yang kedua, mengembangkan kerangka teks ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Sampai di sini sudah jelas? Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nanti kalian akan Ibu bagi dalam satu kelas ini terdiri atas 5 kelompok. Kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya untuk membuat kerangka teks ceramah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Ada yang masih ingat? Ya, Rina. Struktur teks ceramah meliputi pendahuluan, tesis atau Pengenalan isu, ya. kedua isi ceramah atau rangkaian argumen, yang ketiga penutup atau penegasan. Baik. Ciri kebahasaannya belum nih, belum ada yang mengacungkan tangan nih. Ya, Robi, silakan Robi. Jadi kebahasannya itu ada 7. Ya. Pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama. Ya. Contohnya itu seperti saya, Saya. dan aku. Aku baik. Kemudian ada atau ya kami. Kami. Kami itu apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Baik. Kedua, menggunakan kata teknis. Ketiga, menggunakan hubungan sebab akibat. Keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memperkirakan, dan mengagumkan. Baik. Kelima, menggunakan kalimat deklaratif dan imperatif. Keenam, menggunakan kata kerja persuasif. Dan yang terakhir, menggunakan kata apa seperti bapak, ibu-ibu, hadirin, kalian, atau saudara.
saudara-saudara. Ya, baik. Yang terakhir tadi menggunakan kata sapaan seperti bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, saudara-saudara, begitu ya. Kalau apabila misalnya gini, apabila menggunakan hadirin tidak lantas menyebutkan para hadirin, tidak ya, karena hadirin itu sudah mencakup jamak, sedangkan para juga mencakup jamak ya. Jadi dihilangkan saja paranya. Seringkali kan kita jumpai ya para ya. Langsung saja hadirin yang berbahagia. Seperti itu ya. Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 ada Adam, Agun, Aisyah, Aji, dan Sane. Kelompok 2 Cici, Dika, Dila. Kemudian kelompok 4 Nazala, Nurmila, Nisa, Randi, dan Suminar. Kelompok 5 Robi, Rina, Rian, Windy, dan Siti Septiani. Tidak ada yang protes ya untuk pembagian kelompoknya, dan Ibu harapkan kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Dari tadi yang sudah tadi kalian sampaikan mengenai pengertian ceramah, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan ceramah. Nah, di antara kalian pernahkah menyimak ceramah atau khotbah, atau bahkan kalian pernah melakukannya sendiri di depan khalayak? Saya, Bu. Ya. Saya pernah menyimak ceramah pada saat sholat Jumat. Sholat Jumat, baik. Yang lain? Saya, Bu. Yang Muslim? Saya pernah menyimak ceramah pada hari besar Islam di masjid. Hari besar Islam di masjid, memperingati hari apa, Nak? Muharram. Muharram, baik. Yang lain? Saya, Bu. Ya, Sahrul. Saya justru pernah diceramahi oleh guru BK. Guru BK ya. Kesalahan apa yang kamu perbuat, Nak, sampai diceramahi guru BK, Nak? Telah masuk kelas. Telat masuk kelas. Lain kali tidak telat masuk kelas untuk tidak kena ceramah guru BK ya, Nak ya. Baik. Kemudian dari tadi yang sudah ada yang menyampaikan, saya menyimak ceramah di masjid saat sholat Jumat, saat peringatan Hari Islam, bahkan ada yang diceramahi guru BK. Ketika kalian sudah menyimak ceramah, makna apa, hal apa yang kalian dapati dari ceramah tersebut? Sane, oh ya, Danisa, ya? Informasi, kemudian, ya, Cici, persuasif. Ajakan atau anjuran, ya. Yang lain ada, ya. Rekreatif, hiburan, guyonan gitu ya. Baik, beri tepuk tangan untuk jawaban-jawaban yang luar biasa. Baik, terima kasih. Anak-anak, Ibu akan langsung saja untuk memperlihatkan tayangan video contoh ceramah. Bisa kalian lihat, tetapi sebelum itu silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Ya, baik. Bisa kita simak bersama? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik muda-mudi bangsa, para generasi-generasi muda di seluruh Indonesia. Hari ini, tanggal 10 November 2020, mengingatkan kepada kita peristiwa yang lampau, yang mana jutaan pemuda, jutaan nyawa yang melayang, yang berkorban, tak lain dan tak bukan hanya untuk memperjuangkan bangsa kita, memperjuangkan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bangkitkan kembali, bangkitkan semangat jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme yang ada, yang pernah berkorban di dalam jiwa para pahlawan dahulu. Ini untuk itu kita bangkitkan kembali semangat-semangat itu di dalam jiwa kita, di dalam tubuh kita, di dalam sanubari kita. Untuk itu, marilah tinggalkan rebahanmu, tinggalkan tikokmu, tinggalkan malas-malasmu. Sekarang bangkitlah para pemuda Indonesia, bangkitlah para generasi-generasi muda. Doa Tuhan tunjukkan pada dunia bahwa pemuda Indonesia adalah dasar pertahanan negara,
sudah tadi kita simak bersama mengenai contoh dari ceramah, terlihat kan bagaimana menariknya seseorang melakukan ceramah? Iya, dan kalian akan melakukannya pada pertemuan berikutnya. Ketika kalian membawakan sebuah teks ceramah, tentu harus dengan gestur yang sesuai. Seperti dalam tuturan video tersebut yang tadi menyampaikan, beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Nah, jadi gestur juga harus sesuai ya. Ketika 10 pemuda seperti ini, merdeka dengan kepalan tangan seperti ini. Jadi tatap mata, kemudian gestur juga harus sesuai untuk menarik halayak ketika kita melakukan sebuah ceramah. Seperti itu. Selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk kalian menyusun kerangka ceramah pada pertemuan hari ini. Kalian silakan berdiskusi dan nanti kalian akan melakukan presentasi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ya. Kelompok 2? Ya, boleh diambil nak. Ya, baik. Kelompok 3? Ya. Kelompok 4? 5 ya? Baik Robi. Ya, silakan diisi LKPD-nya, ditulis nama anggota kelompoknya, dan mulai untuk kalian menyusun kerangka ceramahnya. Yang berakusamakan Adam, Aubun, Aisyah, Haji, dan saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu membuat kerangka teks ceramah. Jadi kami membuat teks ceramah tentang akhir zaman. Topik yang kami ambil adalah tentang akhir zaman. Judulnya adalah akhir zaman. Pengantarnya yaitu penjelasan mengenai dunia sudah tua dan menjelang penghujung zaman. Untuk isinya, penjelasan secara rinci mengenai bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman, dan penutupnya adalah bahwa kita harus senantiasa berdoa dan meminta agar kita hindar dari fitnah dunia di penghujung zaman. Sekian kerangka teks ceramah yang Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu nama anggota kelompok kami ada Yan, Robi, saya sendiri, Inawati, Siti Setiani, dan Binti. Saya di sini akan menyebutkan kerangka teks ceramah yang sudah kami teliti, yaitu judulnya adalah pergaulan bebas. Pengantarnya itu menjelaskan secara umum tentang pergaulan bebas. Isinya berisi argumen-argumen tentang pergaulan bebas, kemudian penutup mengingatkan kita agar kita terhindar dari pergaulan bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, anak-anak, ada yang belum dipahami terkait materi kita hari ini? Paham semua ya? Belakang, bagaimana nak? Muslim, sudah paham nak? Sudah ya? Sampai sini? Paham, baik, terima kasih. Itu berarti ada yang menyimpulkan pada proses pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang menyimpulkan? Ya, Septi, silakan. dalam melakukan ceramah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Menyusun teks ceramah tentu harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Selain itu, menentukan topik, tujuan, dan sasaran ceramah menjadi hal penting untuk diperhatikan. Melalui ceramah harus secara informatif, persuasif, dan rekreatif mampu diperoleh. Baik, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, apabila sudah paham dari penyampaian materi hari ini dan Ibu juga tadi sudah memperlihatkan beberapa video ya untuk kalian jadikan referensi untuk praktik
ceramah melakukan